selamat hari Minggu umat Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat hari Minggu. Tuhan dahsyat, amin. Mari bangkit berdiri, kita kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan tak lupa juga saya mengucapkan shalom, selamat hari Minggu bagi semua umat Tuhan yang sedang mendengarkan kami di live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Siap memuji Tuhan, amin. Kasih senyum yang terbaik dulu untuk Tuhan Yesus. Mana senyum terbaiknya? Saya mau lihat mana senyum terbaiknya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Amin. Mari kita menari bagi nama Tuhan. Sungai sukacita mengalir dalam kehidupan kita pagi hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir, katakan, oh yes, 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 yes.
sudah sarapan pagi hari ini? Amin. Jadi harus lebih semangat memuji Tuhan. Coba lirik yang ada di samping kanan kiri, kira-kira tadi udah semangat belum ya puji Tuhan? Saya minta dengan hormat mungkin yang ada di belakang bisa dipindah ke depan dulu ya. Ya, Asher minta tolong biar dipenuhin dulu bangku yang di depan supaya nanti jemaat yang lain bisa memenuhi bangku yang di belakang. Terima kasih puji Tuhan. Sekali lagi kita mau memuji Tuhan, amin. Datanglah dan bertahta di atas puji-pujian. Kami mau memuji lebih dahsyat lagi. Kami mau menyembah lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Haleluya. Pencipta alam semesta.
Tuhan? Aduh, luar biasa ya. Amin, 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 amin. Tuhan dahsyat. Kita bersyukur jika sampai hari ini kita masih ada itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk kita menyembah Dia, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati Engkau pagi ini Tuhan. Kami rasakan Engkau nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami alami. Kesembuhan, pembebasan, kelepasan, terobosan terjadi dalam keluarga kami Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Kalvari sungguh berharga.
angkat tanganmu, harapkan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Mari naikkan pujian ini dengan lembut. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan lebih dahsyat lagi, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah lebih dahsyat lagi. Ada engkau yang datang pagi ini. Engkau datang dengan segala pergumulan dalam hidupmu. Engkau datang dengan segala beban yang ada di pundakmu. Bahkan engkau datang dengan segala hal yang tidak menyenangkan di hati. Tapi pagi ini engkau lagi datang di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, engkau yang paling mengerti. Engkau yang paling peduli. Daripada siapapun, tanya Tuhan yang paling mengerti isi hatimu. Tuhan yang paling mengerti persoalanmu. Tuhan yang paling tahu kebutuhanmu. Tuhan yang paling tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan yang paling tahu kepedihan di hati. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti kami. Engkau mengerti keterbatasan kami. Engkau mengerti kekurangan kami. Engkau mengerti keberadaan kami. Engkau peduli ketika kami mengalami hal yang tidak mudah. Engkau peduli ketika kami lagi mengalami perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri. Jemaat Tuhan saja, angkat suaramu lebih keras. Goraskan suaramu. Yes.
keras suaramu. Semuanya nyanyi, semuanya menyanyi. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli, jemaat saja nyanyikan suara keras. Bergumul sani Bapalah mengerti. Dia yang paling tahu. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang peduli akan hidup kami. Hanya Engkau pengharapan kami. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bicara bagi kami pagi ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami memahami firman ini dengan benar. Ketika kami keluar dari tempat ini, dari rumah ini Tuhan. Ketika kami pulang dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, kehidupan kami. Ada banyak hal yang menggoda hidup kami, yang kami jauh dari Tuhan. Yang kami melupakan firman ini. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, biarlah Engkau pergi kepada setiap tanah hati kami. Hingga firman yang tertanam dalam hidup kami. Kami bisa melihat hari-hari yang baik. Kami bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati firman sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan anak sekolah minggu ke sekolah minggu. Hey, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru dalam hidup kita, untuk kebaikan Tuhan yang terus ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara dengan tema ini saudara, move on. Katakan dengan saya, move on. Siapa yang belum move on? Masih bilang tahun 2022. Ada yang masih ingin tahun 2022. Soal 2022 terlalu indah Pak Pendeta. Yes. Ada kenangan di tahun 2022, banyak orang yang belum move on. Ya, hari ini kita mau move on. Katakan dengan saya, move on. Haleluya. Yes. Ya. Soalnya saya melihat masih ada muka-muka yang belum move on. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita buka bersama-sama firman Tuhan kita di hari ini. Ya. Diklik. Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ya, kita buka bersama-sama Alkitab kita. Ya, Bapak Ibu ada yang tidak punya Alkitab di sini, angkat tangan. Yang butuh Alkitab, ya ada satu. Siapa yang butuh Alkitab? Ada dua. Bu Retno, nanti tolong siap, ada dua. Siapa lagi? Kita masih punya Alkitab, ada 10, ada 15, ada 20 Alkitab. Ya, ada dua ya. Ada 3. Ya. Ada 3. Ya. Nanti Bu Retno tolong siapkan 3 Alkitab ya. Oke. Saudara-saudara, ambil aja sekarang Bu Alkitabnya. Diambil, dikasih aja biar langsung dibaca. Haleluya. Ya, saudara yang tidak punya Alkitab,
Ya, kasih tahu biar saudara jangan sampai di rumah Alkitab dijadikan bantal nanti. Atau pulang Alkitab sudah berdebu semua. Ya, kan tidak pernah disentuh. Haleluya. Ya, kita lihat bersama-sama Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Ya, sekali lagi kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Saya garis bawahi kata ini, ya janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Kalau ingat dulu saya masih SMA kalau nggak salah, ada iklan pemilu dulu, ingat gitu kan. Nah, ya kan, jadi ingat kalau mau pemilu selalu muncul tuh ingat. Itu apa iklan? Ingat ya. Jangan sampai kita jadi orang yang selalu ingat-ingat hal yang dahulu. Ya. Ingat-ingat hal yang dahulu, ya. Kenapa orang tidak move on? Ya, karena selalu ingat hal yang dahulu. Ingat tahun 2022, waktu kita bakar ikan itu loh. Wih, itu punya sedap itu. Diingat-ingat terus, saudara. Ya, ingat-ingat hal yang dahulu. Saya ingat dulu itu dia itu buat saya sakit hati. Nah. Dia itu terlalu kurang ajar. Padahal sudah tahun 2023. Kita sudah rayakan tahun baru. Tapi tahun 2022 kita masih ingat, kita masih simpan di hati, sakit hatinya kita masih simpan. Padahal kita bilang ini tahun yang baru, semuanya baru, hati yang baru. Tapi kita masih ingat, lihat wajahnya kita masih ingat. Wih, saya ingat persis tanggal 17 Maret itu loh. Masih ingat tahun 2022 itu, aduh. Tanggalnya sampai, bahkan jamnya, itu dia datang tuh saya ingat tuh. Dia datang jam 8 malam. Pas kenapa? Pas anak saya lagi sakit. Jadi semua detailnya diingat tahun 2022 saudara. Hingga masuk di tahun 2023. Dia jalani tahun 2023. Dia masih ingat pahitnya tanggal 17 Maret itu. Jadi tiba-tiba dia masuk bulan Maret tanggal 17. Dia ingat jangan sampai dia datang lagi. Jadi kita tidak move on. Kita tidak bisa melihat berkat Tuhan. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Makanya firman Tuhan bilang, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Semua yang lama itu kita ingat, hingga kita lupa melihat bahwa ada yang baru yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Ada berkat yang baru, ada sukacita yang baru, ada kebaikan Tuhan yang baru, ada kasih karunia Tuhan yang baru dalam hidup kita. Karena apa saudara? Kita masih simpan semua yang dahulu itu. Kita masih simpan hal yang pahit. Kita masih mengingat-ingat berkat tahun 2022. Tahun 2022 itu Pak Pendeta, saya benar-benar jaya. Jadi tahun 2023, dia hanya masih ingat kejayaannya tahun 2022. Dia lupa bekerja tahun 2023. Kalau Tuhan siapkan yang jauh lebih besar di tahun 2023. Dia hanya ingat, dulu Pak Pendeta saya dapat itu puluhan juta Pak Pendeta. Sekarang tahun 2023 dia masih ingat kebaikan tahun 2022. Dia lupa lagi bekerja, dia lupa lagi beriman, dia lupa lagi bahwa dia yakin Tuhan bisa kasih yang lebih lagi di tahun 2023. Karena masih ingat kesenangan tahun 2022. Begitupun ada orang yang masih ingat masalahnya tahun 2022. Itulah yang membuat orang tidak bisa move on. Tidak bisa melihat sesuatu yang baru. Kita tidak bisa melihat harapan yang baru, ada berkat yang baru, Tuhan pasti buka jalan. Masalah bisa ada, persoalan pasti ada.
Kesulitan mungkin ada. Tapi kita melihat, lihat aku membuat sesuatu yang baru. Firman Tuhan bilang, lihat. Artinya lihat itu buka mata kita. Lihat di depanmu. Ada berkat yang baru. Mungkin secara kasat matamu belum engkau lihat. Tapi mata imanmu melihat bagaimana rumah tanggamu diberkati. Mata imanmu melihat bagaimana suamimu diberkati. Istrimu diberkati. Anak-anakmu diberkati. Pekerjaanmu diberkati. Semua yang kau lakukan diberkati Tuhan. Lihat pakai kacamata imanmu. Kata Tuhan. Ya, belum. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Tidak mungkin ada jalan di padang gurun. Siapa yang mau lewat di padang gurun? Tidak mungkin ada sungai-sungai di padang belantara. Tidak mungkin ada angin, ada air di tempat yang tandus. Tapi Tuhan bilang, Tuhan bisa buat sungai di padang yang tandus itu. Tuhan bisa buat jalan yang baru di padang gurun itu. Yang menurut orang tidak mungkin, tapi Tuhan bisa bilang mungkin. Makanya kenapa kita tidak bisa melihat mujizat? Kenapa kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan? Kenapa tidak bisa melihat kemurahan Tuhan? Karena kita masih ingat hal yang dulu. Kita belum move on. Katakan dengan saya mau move on. Haleluya. Kesalahan suami tahun 2022, lupakan. Katakan dengan saya, lupakan. Ibu-ibu bilang, lupakan. Lebih keras, saya tidak keras. Ibu-ibu bilang, lupakan. Lebih keras lagi, ibu-ibu bilang apa? Nah, biar malaikat rekam soalnya. Pas lagi buka mulut, tiba-tiba kata dari malaikat, lupakan. Bu Karen, lupakan. Bapak-bapak. Bapak-bapak bilang lupakan. Lupakan. Kalau kemarin istri mungkin beli sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, jangan ingat lagi lah. Nanti saya kasih uang dia, nanti dia beli ini lagi. Kata-katakan sayangan saya suami-suami, lupakan. Kayaknya berat banget gitu ya. Masih ingat soalnya, susah ini. Sapu metua ini Pak Pendeta susah dipercaya ini Pak Pendeta. Ya, lupakan. Ya, lupakan. Lihat sesuatu yang baru, istrimu akan diberkati Tuhan. Istrimu akan jauh lebih bijak. Enggak apa-apa, engkau akan diberkati. Haleluya. Amin. Belajar lupakan. Tapi tapi jangan sampai lupa ingatan saudara. Bahaya. Nanti kita ketemu, siapa ini? Padahal istrinya. Dia bilang, siapa ini? Itu lupa ingatan sudah. Lupa ingatan. Pernah ada cerita saudara, ada bapak dan ibu ke pasar. Iya. Pulang dari pasar, bapak pulang sendiri sampai ke rumah. Tanya lagi sama anak-anaknya, mama mana? Mama ketinggalan di pasar, bapak tua pulang sendiri. Mama tua pulang naik Gojek. Itu pernah terjadi saudara. Ini terjadi saudara. Saya juga pernah ngalami saudara. Saya bawa motor ke warung, pulang jalan kaki. Sampai di rumah, sampai di tempat saya mesin di Telikup, saya cari motor saya di mana? Motor saya di mana? Padahal ketinggalan di warung. Tapi saya tidak pernah lupa istri pokoknya. Bahaya kalau lupa istri saudara. Oh, tidur di luar itu saudara. Jadi mari kita lupakan. Amin. Ya. Saya berharap kita belajar bersama-sama melupakan. Amin. Kita pergi ini saudara. Apa itu yang kita lakukan untuk bisa move on? Ya, move on ya, berarti tidak berhenti di tempat. Orang yang move on itu tidak berhenti di tempat. Ya, dia melihat sesuatu
yang baru. Dia tidak tinggal di tempat, ya. Jangan pernah puas diri dengan apa yang ada pada dirimu. Ya, orang kadang-kadang merasa puas. Saya cukuplah gini Pak Pendeta. Yang penting bisa makan, bisa minum, cukup sudah. Ya. Saudara, kita harus pergi, jangan berhenti di tempat. Ya. Jangan tinggal di zona-zona yang nyaman, jangan tinggal juga dengan masalah. Dan mohon maaf, jangan tinggal juga, jangan suka juga bergaul dengan orang-orang yang merusak hidupmu. Nyaman kan? Pergi, tinggalkan, move on. Kalau itu pergaulanmu itu membuat engkau rusak, membuat engkau tidak benar, membuat engkau lupa Tuhan, membuat imanmu tidak bertumbuh, tinggalkan, jangan berhenti. Ingat saudara, ketika Naomi pergi meninggalkan Israel, dia pergi ke Moab dan anak-anaknya menikah. Menantunya bernama Ruth dan satu bernama Orpa. Ketika suami dari Naomi meninggal dan kedua anaknya pun meninggal di tanah Moab, akhirnya Naomi mengambil keputusan pulang kembali ke Israel. Orpa memutuskan untuk tetap tinggal di Moab. Tapi Ruth mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi. Dia tidak tinggal dalam rasa dukanya karena kehilangan suaminya. Dia tidak tinggal dalam rasa pakit hatinya ketika dia mengalami hal yang buruk. Tapi dia mengambil keputusan untuk mengikuti mertuanya Naomi kembali ke Israel. Dan apa yang terjadi saudara? Keputusannya itu untuk pergi meninggalkan Moab dan mengikuti Naomi melahirkan sesuatu perkara yang ajaib. Di tanah Israel, dia menikah dengan seorang yang bernama Boas. Seorang bangsawan, seorang yang keturunan Yehuda. Dan lewat keturunan Ruth dan Boas itu, lahirlah juru selamat yang disebut Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus, satu-satunya salah satu perempuan di situ. Ada 4 perempuan. Salah satu perempuan disebut adalah Ruth. Lahir dari keturunan Ruth dan Boas. Kalau seandainya Ruth mengambil keputusan sama seperti Orpa, maka dia tidak akan bisa melihat kebaikan. Dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia tidak bisa melihat berkat Tuhan. Mari kita belajar move on. Jangan berhenti di tempat. Ambil keputusan. Ambil keputusan saudara. Perbaiki. Kalau ada yang salah, perbaiki. Jangan tinggal di situ. Jangan takut. Ya, jangan takut kalau kita mengecewakan orang yang menyulitkan kita. Banyak kali kan perasaan Pak Pendeta, kalau nanti saya tidak nanti apa kata. Kita selalu takut mengecewakan orang lain. Kita selalu bawa perasaan kita. Akhirnya kita tinggal dalam kondisi itu, tinggal dalam masalah itu, tinggal dalam kehidupan kita yang lama karena kita takut. Kita takut orang lain terluka ketika kita mengambil keputusan yang baik. Hidup kita ini tidak bisa menyenangkan semua orang. Keputusan yang kita ambil itu mungkin tidak bisa menyenangkan orang lain. Tapi itu penting bagi kita dan penting bagi Tuhan. Ambil keputusan saudara untuk pergi. Saya ingat ketika kami pergi meninggalkan satu lembaga waktu saya dan istri, mengambil keputusan untuk mundur. Ya, mundur dari pekerjaan itu saudara. Pada waktu itu, ya, semuanya lagi baik. Ya. Memang istri saya mengalami gesekan yang tidak mudah. Tapi saya mengalami hal yang baik-baik aja semua. Karena saya laki-laki, saya mudah menerobos sesuatu gitu. Saya mudah untuk itu, tapi istri saya perempuan kadang-kadang terbawa dengan perasaan, kadang-kadang merasa tersakiti. Ya, saya pun tersakiti, tapi saya bisa melawannya. Tapi saya lagi dalam kondisi yang baik-baik, saudara. Apa yang saya kerjakan itu semuanya menjadi baik. Tapi satu hal, ketika kami mengambil keputusan untuk pergi dari tempat itu, untuk memulai sesuatu yang baru, mungkin keputusan kami tidak menyenangkan bagi orang yang kami tinggalkan, bagi orang yang di mana kami ada di situ. Tapi keputusan itu ya membuat kami hari ini bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau saya jaga perasaan,
Kalau saya jaga takut nanti apa kata dia. Kan dia sudah tolong kita, dia sudah seperti ini. Kalau saya berpikir itu terus saudara, maka tidak akan berdiri gereja ini. Tidak akan ada gedung ini saudara. Saya yakin tidak akan ada gedung ini. Tidak akan ada tempat ini saudara. Dan tidak akan ada yayasan sumber cahaya kehidupan. Itu dimulai ketika tidak berhenti di tempat. Apakah itu saya lagi zona nyaman? Baik-baik saudara. Penghasilan saya dan istri baik cukup untuk kami makan dan anak-anak. Cukup untuk bayar sekolah anak-anak semua. Cukup untuk kebutuhan kami, cukup. Iya, cukup, sangat cukup saudara. Tidak ada yang kurang. Tapi saya mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan yang cukup untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bagi orang lain mungkin itu menyakitkan. Bagi orang lain yang menerima itu, tapi itulah sebuah keputusan. Mari kita ambil keputusan dalam hidup kita. Ya. Jangan tinggal di situ, saudara. Jangan takut apa kata orang. Kita lebih cenderung takut apa kata orang. Ya, mari saudara. Ya, saudara-saudara yang sudah menikah, ya, mari ambil keputusan sendiri dalam hidupmu. Mari belajar mengambil keputusan. Ya, kita kan kadang-kadang orang timur takut nanti apa kata keluarga. Bukan keluarga papa mamanya, enggak. Takut omnya, takut tantenya, takut saudara bapaknya, takut saudara mamanya. Yang lebih ditakuti itu daripada orang tuanya. Hingga kita tinggal terbawa perasaan. Ya kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita selalu takut. Saudara, hidup kita yang bawa. Kita yang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan tidak tanya siapa bapamu, siapa mamamu, siapa kakekmu, siapa nenekmu. Di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi. Kakek kita tidak bisa mewakili kita. Orang tua kita pun tidak bisa mewakili kita. Harus belajar mengambil keputusan dalam hidup ini untuk hidup benar. Kecuali ada hal-hal yang lain dalam hidup ini, saudara. Yang kadang-kadang kita memang perlu rembuk keluarga bersama-sama. Tapi soal keputusan iman, soal hidup benar itu pribadi. Tidak bisa orang tua menolong kita untuk hidup benar. Tidak bisa, saudara. Orang tua pun mungkin paksa kamu hidup benar, tapi kalau kita sendiri pun tidak. Sama aja. Ya kan? Harus kita diri sendiri hidup benar. Ambil keputusan hidup benar. Ada yang lain mungkin kita libatkan keluarga. Mungkin kita yang masih baru menikah, saudara, tidak ngerti bagaimana anak ini kita perlu orang tua. Bagaimana mama, ini gimana cara kasih mandi anak. Bagaimana cara ini. Kita butuh mungkin hal seperti itu. Hal-hal yang lain berkait kita berembuk keluarga. Kalau ada saudara mungkin yang menikah, ada kematian dalam kehidupan keluarga kita, ada hal-hal kita butuh keluarga. Tapi kalau untuk iman, saudara nggak bisa minta tolong keluarga. Nggak bisa minta tolong orang tua untuk imanmu, nggak bisa. Untuk hidup benarmu, nggak bisa minta tolong siapapun. Nggak bisa minta tolong tetangga, nggak bisa. Hanya dirimu sendiri yang bisa memutuskan untuk hidup mau benar atau tidak. Jangan berhenti di tempat. Kita harus ambil keputusan, pergi. Kalau itu zona yang tidak membuat hidup kita tidak benar, pergi keluar dari itu. Lihat, Tuhan bilang, lihat, aku bisa membuat sesuatu yang baru. Mungkin kamu kehilangan teman, yang menurut kamu itu bisa membantu kamu. Tapi Tuhan bisa menggantikannya yang jauh lebih baik. Jangan takut, saudara. Saya dulu ini orang yang paling berperasaan. Saya takut sekali untuk bilang tidak. Saya ini orang yang takut sekali untuk bilang tidak. Maka kadang-kadang saya bermasalah dengan istri saya karena itu. Saya terlalu berperasaan. Hingga saya mengorbankan diri saya hanya untuk orang lain. Tapi saya belajar di dalam Tuhan tidak boleh seperti itu. Dan hari ini saya belajar. Saya belajar, memang keputusan saya bisa menyakitkan orang lain. Memang kata-kata saya bisa membuat orang lain tersinggung. Tapi kalau kata-kata itu benar, tersinggung itu kita mengerti bahwa ada yang salah dalam hidup kita. Makanya maaf jemaat-jemaat Tuhan kalau ada yang saya bicara, saya tegur saudara, saya bicara dengan saudara. Itulah, saya harus bicara sebagai gembala. Ya, sebagai orang tua rohani di rumah ini, saya harus bicara sesuatu yang benar. Mungkin saudara tidak bisa menerimanya dengan baik. Saudara merasa tersinggung. Tidak apa-apa.
Itulah sebuah keputusan. Kalau saya takut perasaan, nanti kalau saya ngomong sama Pak Philip, sama Bu Yusi, kalau saya ngomong sama Ari, saya ngomong sama ini, nanti kalau mereka kecewa, kalau mereka marah bagaimana? Tidak bisa saudara, saya tidak boleh bawa perasaan untuk sebuah yang benar. Saya akan membawa orang itu semakin jauh dari Tuhan. Kalau saya jaga perasaan, ya kan? Saya takut menegur Pak Petrus, saya takut menegur saudara-saudara yang lain. Saya berbahaya bagi saya. Firman Tuhan bilang, engkau yang mengerti kebenaran. Tapi kalau engkau tidak menyampaikan kebenaran, itu berdosa. Saya hanya menegur, tapi saudara yang harus mengambil keputusan sendiri-sendiri. Kalaupun nanti yang saya tegur tidak berubah, saya nggak salah. Pokoknya saya sudah sampaikan. Tugas kami sebagai gembala menyampaikan kepada saudara. Kalau saudara tidak mengambil keputusan, itu saudara dengan Tuhan. Saya kan tidak, sekali lagi, orang lain, bahkan gembala sekalipun, tidak bisa membuat saudara masuk ke surga. Hanya saudara yang bisa membuat diri saudara masuk ke surga. Saya tidak bisa bilang, Tuhan Yesus itu saya penjemaat. Tuhan Yesus masuk dong di surga, itu saya penjemaat Tuhan Yesus. Tidak bisa saudara. Masing-masing kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati dia dong Tuhan Yesus. Enggak, saya enggak bisa ngatur berkat saudara. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan saya minta kemurahan-Mu. Biar orang ini, biar saudara ini mengalami Tuhan. Biar saudara ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar saudara ini mengalami kasih karunia Tuhan. Biar saudara ini mengalami kebaikan Tuhan. Saya hanya bisa berdoa bagi saudara. Tapi saya tidak bisa menolong saudara untuk pergi sampai ke surga. Dan memberikan catatan kepada Tuhan. Ini jemaat saya Tuhan, jumlahnya seperti, kalau boleh Tuhan, mereka masuk surga semua. Tidak bisa saudara. Saudara dengan Tuhan sendiri. Amin saudara. Itu artinya move on. Amin. Berikutnya. Move on itu artinya berorientasi ke depan. Melihat ke depan. Ya. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat. Lihat itu saudara artinya lihat ke depan. Jangan tundukkan kepalamu saja. Jangan merasa diri orang paling susah. Jangan merasa diri orang paling berduka di dunia. Jangan pernah merasa diri orang paling berdosa di dunia. Jangan pernah merasa diri orang paling bersalah di dunia. Jangan pernah tinggal dalam kecewaanmu. Tuhan bilang, lihat, angkat kepalamu sekarang. Tuhan bisa memberkati engkau. Tuhan bisa menolong engkau. Tuhan bisa membuat hidupmu jadi lebih baik. Jangan tinggal dalam rasa bersalahmu. Jangan tinggal dalam rasa sulitmu. Mungkin tahun 2022 itu tahun yang tidak menyenangkan bagi engkau. Ada hal-hal yang pahit dalam hidupmu. Jangan tinggal dalam hal yang pahit itu. Lihat, angkat kepalamu. Lihat. Tuhan bisa memberkati engkau. Amin. Tuhan bisa memberkati rumah tanggamu. Tuhan bisa menolong engkau. Berorientasi ke depan. Lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang, saudara. Lihat ke belakang jadi apa? Jadi tiang garam. Karena istri Lot masih ingat, Sapung rumah baru bangun tadi, katanya istrinya Lot. Terus istri Lot masih ingat, waduh saya baru beli magicom baru. Istri Lot baru ingat, saya baru beli kompor baru. Sudah habis semua, kita tidak bisa bawa. Dia menoleh ke belakang saudara, kan dia ingat hartanya. Ingat semua yang baik di Sodom dan Gomora itu. Ingat semua hal yang buruk di Sodom dan Gomora, bahkan yang baik. Jadi tiang garam. Orang yang tidak bisa melihat ke depan. Orang yang tidak bisa pergi melihat ke depan. Orang itu akan menjadi orang yang tidak bisa melihat masa depan. Bahkan tidak bisa pergi ke masa depan. Dia hanya berpikir tentang masa depan. Tapi dia tidak pergi ke masa depan. Karena apa? Dia selalu melihat ke belakang. Move on itu artinya berorientasi ke depan. Lihat ke depan. Mungkin di depan ada badai, bisa. Mungkin di depan Anda bisa lihat ada kesulitan. Tapi percayalah, di balik badai itu, bisa ada mujizat. Di balik kesulitan itu, Tuhan bisa bekerja. Di balik yang tidak menyenangkan itu, ada sesuatu yang menyenangkan. Percayalah, bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berikutnya, kembali lagi ada ayat di bawah.
Biarlah, Amsal 45, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Lihat ke depan. Bukan berarti saudara pulang tidak noleh-noleh ke belakang. Nanti Pak Pendeta bilang, saudara lihat ke depan terus. Orang panggil saudara nggak toleh. Pak Pilih. Panggil saudara, bukan gembala. Nggak noleh, kenapa? Pak Pendeta bilang lihat ke depan terus noleh. Bukan begitu maksudnya. Jangan lihat hal-hal yang sulit di belakangmu itu. Semuanya dia lupakan. Semua bahkan yang pernah engkau alami kebaikan, lupakan. Lihat ke depan. Tuhan bisa ada, Tuhan buat yang lebih baru. Yang lebih baik. Berkat yang lebih banyak mungkin. Amin saudara. Kita lihat saudara. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya suka dengan kata-kata ini saudara. Masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Orang yang bilang, yes, saya mau. Itu orang yang akan melihat masa depan. Tapi orang yang tunggu dulu Pak Pendeta, saya kasih tahu dulu nanti ini. Tunggu dulu Pak Pendeta, saya pulang dulu nanti. Pulang dulu Pak Pendeta, saya pergi ke kuburan mama saya dulu. Ada orang seperti itu saudara. Tunggu dulu Pak Pendeta. Saya ini dulu, kita kumpul ini dulu Pak Pendeta. Banyak tunggu-tunggunya saudara. Tidak jadi-jadi saudara, karena masih nunggu. Tapi orang yang melihat masa depan dimulai hari, Tuhan saya mau. Mungkin belum terjadi besok. Tapi Tuhan bisa buat sesuatu yang jauh lebih baik ke depan. Karena firman Tuhan bilang, ya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberimu kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Firman Tuhan bilang, Tuhan merancang sesuatu yang baik. Rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan. Lihat masa depanmu. Kalau tahun lalu kamu gagal, itu masa lalumu. Tuhan bilang, kamu punya masa depan. Kamu bisa melihat sesuatu yang baik. Kalau tahun lalu suamimu belum bertobat, dah usah kecewa. Jangan ingat-ingat itu. Lihat sekarang dengan mata imanmu bahwa suamimu akan bertobat. Pergi doakan dia setiap malam. Tumpangkan tangan bagi suami. Saya sudah ajarkan kepada saudara. Setiap malam, tumpangin tangan suami saudara. Kalau dia tidur duluan, tumpangin tangan saudara, kepalanya. Bicara, pasti dia nggak akan bangun saudara. Bilang, Tuhan saya berkati suami saya. Dia akan bertobat, dia akan jadi laki-laki benar. Dia laki-laki yang diberkati Tuhan. Dia laki-laki yang mengasihi Tuhan. Saudara, saya ingat satu cerita. Ada seorang anak bernama Tom. Satu saat pulang sekolah, dia membawa surat untuk ibunya dari sekolah. Dan di surat itu tertulis, ada sebuah tulisan ini sebenarnya tulisan bahwa, yang mengatakan tulisan ini bahwa di sekolah Tom sudah tidak bisa diajar sama guru-gurunya. Artinya guru-gurunya sudah angkat tangan kepada Tom. Dan mereka kembalikan ibu, kami kembalikan Tom ke ibu, silakan ibu mengajar Tom sendiri. Karena di sekolah ini sudah tidak ada yang bisa mengajar Tom. Tom tanya, ibu apa surat itu? Apa isinya? Ibunya bilang, ini surat dari sekolah. Di sekolah ini apa isinya ibu? Bacakan. Ibunya bilang, isinya. Kepada ibunya Tom ini anak yang jenius. Anak yang pintar, anak yang hebat. Karena saking hebatnya, di sekolah tidak bisa ada yang mengajar Tom lagi. Makanya kami sudah tidak bisa mengajar Tom lagi karena dia saking jeniusnya. Kami kembalikan kepada ibu untuk ibu mengajar Tom sendiri. Karena saya yakin ibu lebih mampu supaya Tom memahami apa yang diajarkannya. Dia baca seperti, Tom bangga sekali saudara. Suatu saat
Beberapa tahun kemudian, si Tom ini saudara menjadi orang yang hebat. Yang akhirnya saudara si Tom ini, yang membuat kita terang hari ini. Siapakah dia? Thomas Alva Edison. Dia bisa bangkit dimulai dari perkataan ibunya. Hanya ketika ibunya meninggal, dia bongkar apa peninggalan ibunya. Dia temukan surat itu saudara. Ternyata surat itu suratnya kata-katanya lebih menyedihkan daripada apa kata ibunya. Itu kata-katanya kepada ibunya Tom. Tom ini sangat bodoh di kelas. Dia suka melawan di kelas. Dia tidak duduk tenang di kelas. Tidak ada guru lagi yang bisa mengatur dia. Kami sekolah tidak mampu lagi mengajar Tom. Kami kembalikan kepada ibu untuk mengajar Tom. Akhirnya ibunya mengambil keputusan homeschooling. Tom diajar di sekolah dengan homeschooling. Ibunya sendiri yang mengajar. Tapi saudara, perkataan itu membuat Tom saudara bangkit ketika ibunya bilang bahwa Tom itu jenius. Tom itu pintar. Tom akhirnya dia bisa mempatenkan 300 hak paten. Penemuan-penemuan. Dan salah satunya lampu pijar India menemukan Thomas Alva Edison. Dia orang yang pernah dikatakan bodoh. Dia orang yang pernah ditolak oleh sekolah. Dia orang dikatakan, dia nggak bisa apa-apa. Dia anak yang bandel, dia anak yang nakal. Tapi ibunya melihat dengan kacamata iman bahwa anaknya anak yang jenius, anaknya anak yang pintar, anaknya anak yang hebat. Dan benar saudara, kacamata iman yang ibu lihat itu kepada Tom membangkitkan Thomas Alva Edison itu menjadi orang yang hebat hari. Tergantung imanmu hari. Kalau engkau melihat gelap semua Pak Pendeta. Kalau engkau melihat susah hari ini Pak Pendeta. Kalau engkau melihat tidak bisa Pak Pendeta. Maka itulah imanmu. Imanmu apa susah. Imanmu apa sulit. Imanmu tidak mungkin. Tapi ganti tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ganti yang gelap itu menjadi terang. Ganti yang berat itu jadi berkat. Lihat, buka matamu dengan mata iman. Bahwa Tuhan bisa menjadikan yang baik dalam hidup. Amin saudara. Amin. Lihat bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan. Lihat anak-anakmu. Jangan lihat dirimu susah apa pendeta, tidak mungkin anak saya jadi hebat. Saya kerja kayak gini, bagaimana saya sekolahkan mereka? Saya saudara, ya saya selalu melihat anak-anak saya. Ya, saya melihat anak saya Brian, saya bilang, kamu jenderal. Gimana caranya? Saudara masuk Akpol itu, satu provinsi itu hanya bisa 4 dan 5. Setiap provinsi setiap tahun dipilih 4 dan 5. Untuk bisa jadi jenderal itu harus Akpol dulu saudara. Kalau dari polisi biasa susah dapat jenderalnya. Lama saudara. Belum tentu ujung-ujung pensiunnya jenderal. Tapi kalau udah mulai dari Akpol bisa nanti jadi jenderal. Apakah mungkin? Di dalam Tuhan bisa mungkin. Saya selalu melihat anak-anak saya sudah. Apa yang sudah lihat kepada anak-anak? Model kayak dia pulang kampung aja jadi petani sana. Ya. Jangan sampai saudara pikir saudara seperti itu. Sudah lihat anak saudara nakal dia nggak jadi apa-apa usaha sekolah dia, Pak Pendeta. Dia nakal kayak gini. Saudara-saudara berpikir hal seperti itu. Tapi saudara lihat anak-anak. Doakan mereka, tumpangkan tangan, bapak-bapak. Ya terutama bapak-bapak ya. Jangan biarkan ibu-ibu aja yang pergi doakan anak. Tumpang tangan kepada anak-anak. Perkatakan kepada mereka kalau mereka diberkati Tuhan. Doakan mereka anak yang diberkati Tuhan. Apa yang menjadi imanmu? Perkatakan. Mungkin anak-anakmu belum bisa mengatakan perkataan iman. Tapi engkau sebagai orang tua. Mereka masih ada di bawah asuhmu. Perkatakan iman kepada mereka. Mereka mau jadi seperti apa? Tergantung iman. Jangan lihat dirimu. Jangan lihat pekerjaanmu. Jangan lihat usahamu. Jangan lihat apa yang kau punya. Tapi lihat Tuhanmu yang jauh lebih besar. Tuhan dari semua orang yang punya. Itu Tuhan kita yang sama. Yang disembah oleh semua orang. Lihat dengan iman. Lihat suamimu pasti diberkati Tuhan. Lihat istrimu pasti diberkati Tuhan.
berorientasi ke depan. Oke, next. Kita lihat. Punya pengharapan. Orang yang move on itu lihat ada pengharapan. Kemarin sudah saya khotbahkan ini. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang move on itu punya pengharapan. Pengharapannya apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya berkat itu dari Tuhan. Dia percaya segala sesuatu datang dari Tuhan. Bukan datang dari siapa-siapa. Sekali lagi saudara yang kerja, berkat itu gak datang dari bosmu. Gaji datang dari bos. Tapi berkat itu datang dari Tuhan. Gaji itu beda dengan berkat. Berkat itu gak datang dari bosmu. Tapi berkat itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan berkati, bisa lebih daripada gaji. Bika mungkin juga kurang daripada gaji. Kalau berkat itu. Tapi berkat itu nilainya jauh lebih tinggi daripada gaji. Maka saya ulang-ulang katakan ini. Jangan hidup dengan gajimu. Tapi hiduplah dari berkat Tuhan. Karena gaji mungkin gak cukup untuk sampai akhir bulan. Saudara kalau hidup andalkan gaji, ya saya pernah saudara ngalami itu andalkan gaji saudara. Gak hidup sampai akhir. Minggu kedua udah habis semuanya. Tapi hiduplah dari berkat Tuhan. Kalau saudara hidup dari berkat Tuhan, Tuhan akan pelihara engkau. Tapi bukan berarti saudara tidak perlu kerja. Tapi jangan bergantung dari itu. Bergantunglah dari berkat Tuhan. Ketika saudara terima gaji itu, saudara berubah gaji itu jadi berkat. Saudara terima berkata ini berkat Tuhan. Jangan bilang ini gaji. Salah, rubah itu jadi berkat. Karena berkat itu saudara, dia bisa berubah jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Terima itu sebagai berkat Tuhan. Tuhan bisa punya cara yang berbeda dalam hidup kita untuk memberkati kita. Kalau mungkin saudara dapat gaji 4 juta, saudara diberkati 1 juta. 1 juta itu bisa jauh lebih berdiri dari 4 juta. Karena berkat itu berbeda saudara. Saudara berkat itu saudara nikmati. Kalau gaji kan saudara hitung-hitung, ini potong ini, potong ini, potong ini, tinggal ini. Kalau berkat saudara nggak perlu hitung potong-potongnya. Tuhan bisa kasih jauh lebih daripada apa yang kau butuhkan. Itu berkat saudara. Mari hidup dari berkat Tuhan. Itu prinsip kami, saya dan Ibu Gembala. Punya prinsip seperti itu. Ya, hidup dari berkat Tuhan. Kami nggak pernah hidup dari gaji. Memang kami digaji, tapi bukan berarti kami tidak menerima gaji. Tapi kami hidup. Semua apa yang kami terima itu berkat dari Tuhan. Mari belajar itu saudara. Maka saudara akan melihat pengharapan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang melihat pengharapan. Amin. Amin saudara. Terakhir. Iya. Move on itu bukanlah pilihan. Tapi move on itu merupakan keharusan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi saya jangan tak bisa pilih saudara. Harus. Saudara nggak bisa rubah 2023 jadi 2022 lagi, nggak bisa. 2022 sudah 2022, nggak saudara rubah kalender saudara lagi, nanti pulang hapus 2023 jadi 2022, nggak bisa. Sudah selamat tinggal 2022. Move on itu sebuah keputusan, bukan pilihan lagi. Saudara harus memutuskan, nggak boleh saya tinggal di sini. Gak boleh lagi saya seperti ini. Gak boleh lagi hidup saya tidak benar. Gak boleh lagi saya seperti ini. Gak boleh lagi saya tinggal dalam kehidupan yang sulit seperti ini. Saya harus pergi untuk melihat masa depan yang Tuhan berikan bagi saya. Saya ingin lihat bagaimana Tuhan memberkati saya. Gak boleh lagi saya bergaul seperti ini. Gak boleh lagi saya menghidupi cara seperti ini. Saya harus move on. Karena lihat Tuhan membuat sesuatu yang baru. Hidup saya diberkati. Amin saudara. Terakhir ayat ini saudara. Kita kembali kepada ayat ini. Next. Ya. Ini saudara. Yakub dikatakan dalam ayat 30, Kejadian 30 ayat 1. Lalu Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah
malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub bermasalah dengan pamannya bernama Laban. Karena pamannya menipu dia tipu juga pamannya. Karena memang dia tukang tipu, saudara. Tapi apakah dia tinggal dalam kondisi seperti itu? Dia tidak tinggal dalam kondisi seperti itu. Dia lari pergi meninggalkan rumah pamannya. Dan dia mengambil keputusan untuk berdamai dengan saudara yang bernama Esau. Awalnya dia takut bertemu dengan Esau. Dia bilang jangan-jangan dia akan bunuh saya. Bukan hanya dia bunuh saya, dia bunuh istri saya, dia bunuh anak-anak saya. Dia ambil semua apa yang saya punya. Tapi Yakub mengambil keputusan. Di saat hatinya memang lagi bergulat untuk apakah harus pergi menemui Esau atau tidak. Apakah dia harus minta maaf kepada Esau atau tidak. Bagaimana Esau? Akhirnya dia lupakan semua itu apa yang Esau akan lakukan kepada kehidupannya. Dia lihat bahwa Tuhan akan menolong dia. Akhirnya dia pergi bertemu dengan Esau. Dia minta maaf kepada Esau. Apakah Esau menghukum dia? Apakah Esau mengangkat pedang dan menghunus dia? Enggak. Ternyata Esau memeluk dia. Dan mereka nangis berbareng. Dan mereka saling mengampuni. Mari saudara. Kadang-kadang kita takut lebih dahulu. Apa yang di depan kita saudara. Tidak mungkin lah. Bagaimana mungkin? Tapi coba aja pergi lihat. Tuhan bisa merubah. Yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Tergantung apakah engkau melihat dengan mata iman. Mari kita belajar. Next saudara. Ya. Terus lanjut, terakhir. Kembali kepada ayat ini. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin, saudara. Amin. Kita move on sama-sama. Lihat, Tuhan membuat sesuatu yang baru. Amin. Amin. Anak-anak muda, lihat orang tuamu diberkati Tuhan. Lihat bahwa hidupmu akan diberkati Tuhan. Lihat Tuhan akan menolong engkau. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Allah peduli, kita mulai dari banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
tidak pernah membiarkan engkau hari ini. Tuhan tidak membiarkan engkau bergumul sendiri. Mungkin engkau lagi bergumul tentang masa lalu. Engkau bergumul tentang kehidupanmu yang dulu. Tuhan, saya susah melupakan hal yang pahit. Saya susah melupakan rasa kecewa saya. Saya susah melupakan hal yang buruk itu. Saya susah meninggalkan hal-hal yang buruk itu. Saya susah meninggalkan kebiasaan saya yang lama. Dia, Tuhan, tidak membiarkan engkau sendiri. Pagi engkau bilang, Tuhan tolong saya. Tolong saya untuk saya pergi. Pergi untuk melihat sesuatu yang baru. Yang Tuhan siapkan bagi kehidupan saya. Rumah tangga saya, anak-anak saya, masa depan saya. Engkau yang bilang, Tuhan tolong saya. Memang saudara, kita tidak bisa mampu berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Engkau yang bilang, Tuhan tolong saya. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang mengangkat tangan dan berkata, Tuhan tolong saya. Saya butuh kemurahan-Mu. Roh Kudus tolong kami Tuhan, kami butuh Engkau. Tuntun kami di sepanjang tahun ini. Untuk kami pergi melihat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Kami melihat bahwa hidup kami diberkati Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan akan menolong jalan-jalan hidup kami. Kami melihat pintu-pintu terbuka bagi kami. Kami melihat jalan-jalan yang baru datang dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa Tuhan sembuhkan kami. Tuhan pulihkan kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan menolong kami Tuhan. Kami melihat dengan kacamata iman. Bahwa Tuhan memberikan masa depan yang baru. Ada berkat yang baru. Ada kemurahan. Ada kasih karunia Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Yang tidak mungkin jadi mungkin di hadapan Tuhan. Kami melihat Tuhan. Kami melihat. Sekarang saudara, tutup matamu dan lihat. Apa yang sulit dalam hidupmu, Tuhan lihat sesuatu yang baru Tuhan bikin dalam kehidupan. Kalau kau lagi bergumul tentang pernikahanmu, lihat suami, melihat istrimu Tuhan berkati. Jangan lihat bagaimana dia sulit. Lihat anak-anakmu Tuhan berkati. Kau yang sudah punya cucu, lihat cucu-cucumu diberkati Tuhan. Yes, the Lord, terima kasih Tuhan. Lihat pekerjaanmu, lihat usahamu diberkati Tuhan. Lihat dengan kacamata iman bagaimana Tuhan tolong engkau. Terima kasih Tuhan. Kami melihat itu. Kami melihat dengan iman. Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan memberikan persembahan. Di sini saya yang berdoa langsung untuk persembahan. Baik, kita siapkan persembahan Bapak Ibu. Sambil menyiapkan persembahan, saya menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita berdoa. Minggu depan itu ada family group, Senin, Selasa, Rabu, ya, di tempat masing-masing. Nanti setelah ibadah ini, koordinator family group jangan keluar dulu, tinggal sebentar. Saya sama ibu mau bicara beberapa hal untuk family group minggu depan secara khusus, ya, karena saya dan Ibu Gembala akan ke Malang. Kami ada pertemuan gereja sinode kita GPPK, ada pertemuan wilayah 4, jadi termasuk Bali. Jadi semua pendeta-pendeta akan ke Malang. Memang kami hampir mau tidak jadi berangkat. Rencananya saya, tapi memang karena semua pendeta pergi, akhirnya kami mengambil keputusan pergi. Karena ada, sebenarnya ini acara Natal bersama seluruh pendeta di wilayah 4. Dan juga ada pertemuan pembentukan panitia untuk sidang raya sinode gereja. Dan pertemuan yang lain. Jadi hari Senin, ya, saya dan ibu
mungkin ajak anak-anak akan ke Malang untuk mengikuti pertemuan keluarga besar itu. Jadi untuk memilih grup, langsung aja saya sampaikan aja, tidak perlu bertemu. Jadi saya minta untuk koordinator pemilih atur tetap ada pemilih grup. Jadi kumpul bersama, menyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama. Ya, saya mohon maaf tidak bisa ikut dulu untuk pertemuan pertama ini. Karena saya dan Ibu Gembala harus pergi, mau tidak mau harus pergi. Jadi saya minta kepada semua koordinator Holy Group untuk tetap ada pemilih grup di tempat masing-masing, kumpul semua menyanyi bersama-sama saudara. Saya percaya saudara sudah bisa, kemudian berdoa bersama-sama. Mungkin sharing dulu, ya, minta kesaksian dari anggota pemilih grup, apa yang bisa didoakan, kita doakan bersama-sama, saudara doakan bersama-sama, kemudian bisa dilanjutkan dengan fellowship bersama-sama. Ya, saya harap bisa memulai ini, kemudian nanti di minggu berikutnya, minggu keempat, pasti saya dan Bapak Ibu Gembala sudah ada bersama-sama untuk kita pemilih grup bersama-sama. Ingat saudara, setelah ibadah juga nanti bagi saudara yang ingin mengikuti kelas pranika, bisa mengikuti kelas pranika. Kelas pranika ini bukan saudara, sebenarnya saya mengajak saudara, tidak harus saudara menikah secepatnya. Kalau saudara nanti kalau saudara menikah, contohnya bulan apa saudara memilih untuk menikah, saudara tidak perlu lagi ikut kelas pranikah. Ya. Jadi kelas pranikah ini diperuntukkan bagi saudara yang memang mau. Ya, tapi kalau saudara tidak mau, kami juga tidak memaksakan. Tapi yang baru daftar hanya satu soal. Ya. Satu pasangan yang baru daftar. Saudara yang mau ikut boleh ikut kelas ini. Nanti setelah kita makan siang bersama-sama, kita akan mengikuti kelas ini bersama-sama. Ya. Itu. Saya itu yang penting. Dan kita ada kelas pemuritan minggu depannya, hari Rabu. Minggu depannya. Ya, minggu depannya lagi. Hari Rabu, setiap hari Rabu minggu depan. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga itu ada kelas pemuritan. Jadi semua pelayan Tuhan wajib ikut kelas pemuritan. Kalau jemaat mau ikut, silakan ikut, saudara. Kita buka semua, kalau bisa jemaat juga bisa ikut. Tapi saya minta semua pelayan Tuhan wajib ikut. Ya, semua yang melayani baik di mimbar, jadi asar, sampai di parkir dan lain sebagainya. Saudara yang terlibat dalam pelayanan wajib mengikuti kelas ini. Untuk saudara bisa bertumbuh bersama-sama. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari siapkan persembahan saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami percaya tahun yang baru ini ada berkat yang baru dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan ini, Tuhan berkati semua tangan-tangan yang memberi. Biarlah persembahan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan saudara yang di sebelah kiri saya terlebih dahulu. Silakan yang di sebelah kanan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di tempat ini bisa bangkit berdiri? Selamat datang Bapak dan Ibu. Ya, kami menyambut kedatangan Bapak dan Ibu. Ya, untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita akan membudayakan ini. Saya mengumumkan dari mimbar ini. Jadi untuk
yang baru pertama kali datang beribadah bersama-sama dengan kita kan setelah habis ibadah itu ada makan siang. Jadi nanti Bapak Ibu, tamu yang pertama kali mengambil makan. Ya. Jadi kita membudayakan mulai minggu ini. Jadi kalau ada orang yang baru, dia orang pertama yang akan kita persilakan makan lebih dahulu. Jadi kita tuan rumah di belakangnya. Biasa kan kayak gitu kan budaya kita kan, tamu pasti lebih dulu. Ya. Kita jangan angkat piring dulu sebelum tamu angkat piring biasanya gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan menjelaskan tamu terlebih dahulu yang baru pertama kali biasanya untuk ambil makan lebih dahulu baru nanti kita setelahin. Baik. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Cukup ya. Ya, kita berdoa saudara. Ada Aji hari ini tidak ibadah karena lagi sakit. Kita berdoa biar Tuhan sembuhkan Aji. Kemudian ada Marlin, ya, saudara anak dari Marlin itu lagi masih di PICU ya, masih di ruangan PICU di Rumah Sakit Sanjiwani karena tidak bisa ASI. Kemarin itu tidak bisa ASI, jadi badannya kuning, jadi harus masuk ke inkubator sempat. Dan juga ada persoalan di darah, ya, katanya darah tinggi gitu ya. Jadi kita berdoa Tuhan tolong biar anak ini bisa cepat pulih. Marlin sudah pulang tapi anak masih di rumah sakit. Jadi doakan saudara, kalau saudara mau kunjungi boleh di Rumah Sakit Sanjiwani di ruang PICU. Memang kita tidak bisa masuk ketemu dengan bayinya di dalam karena tidak boleh. Ya itu ruangan PICU, ruangan khusus steril untuk bayi. Kita berdoa untuk Marlin. Tuhan tolong bersama suaminya Filipus, biar Tuhan beri kekuatan. Kita berdoa untuk anaknya, biar Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, hingga kembali bisa beribadah bersama-sama dengan tempat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, anak dari Ibu Abigail Ayu juga sakit, hari ini yang kami tahu. Dan ada saudara-saudara kita mungkin yang lain, jemaat yang lain yang lagi sakit juga. Kita berdoa, biarlah Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Kami bersyukur Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadapan Tuhan, berdoa untuk saudara-saudara kami yang lagi mulai pergumulan. Kami berdoa untuk Marlin dan Filipus. Secara khusus bayi anak mereka yang baru lahir, mengalami kesulitan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami perkatakan anak ini diberkati Tuhan. Anak ini disembuhkan Tuhan. Diberkati darahnya, diberkati anatomi tubuhnya, jantungnya, ginjalnya, diberkati di dalam nama Yesus. Anak ini sembuh di dalam nama Yesus. Dan kembali kepada ibu dan bapaknya Tuhan untuk kembali berkumpul bersama-sama. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tangan-tangan dokter yang menangani, perawat yang menangani, Tuhan berkati. Rumah sakit yang ada di sana Tuhan berkati dalam nama Yesus. Beri kekuatan kepada Filipus dan Marlin Tuhan. Tolong mereka, Tuhan menyertai, melindungi, membungkusi mereka dan kuasa tangan Tuhan. Memberkati mereka. Segala yang mereka butuhkan cukup. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan mencukupkan mereka. Tuhan kami berdoa juga untuk Aji yang lagi sakit. Tuhan sembuhkan Aji. Tuhan jamah sembuhkan Aji dalam nama Yesus. Anak dari saudara kami Abigail Ayu juga yang sakit putri di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus putri disembuhkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang lain Tuhan yang mungkin kami tidak tahu kondisi mereka. Tapi kalau mereka lagi sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa Bapa untuk bangsa negara kami, Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati presiden kami, para kabinet, semua legislatif Tuhan berkati. Para gubernur, bupati, di pulau ini Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Diberkati desa ini, Banjar ini diberkati tangan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada bersama-sama kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur saudara kami yang baru bergabung beribadah bersama-sama dengan kami. Diberkati saudara kami di dalam nama Yesus. Rumah tangganya diberkati Tuhan, anak-anak ini diberkati Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat ini. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan ada bersama-sama denganmu dan Tuhan menyertai langkah-langkah hidup. Lihatlah Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hidup.
Lihat Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi kehidupanmu. Lihat Tuhan akan memberkati keluar masukmu. Lihatlah Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Lihat Tuhan akan memberkati meja makanmu. Lihatlah Tuhan memberkati anak-anakmu. Lihat Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu. Apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan memberkati dan buat berhasil dalam. Pulanglah umat Tuhan. Pulanglah, berkat ini datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ini diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.